Salam saudara yang dikasihi Tuhan, kita semua tahu bahwa Daud adalah raja yang sangat besar atas bangsa Israel. Lalu dilanjutkan kepada pemerintahan Salomo anaknya. Ketika Salomo meninggal, maka Salomo memiliki seorang anak bernama Rehabeam yang mengambil alih kerajaan daripadanya. Namun sayang sekali, kerajaan yang besar itu harus terpecah menjadi kerajaan Israel dan Yehuda di tangan Rehabeam. Pertanyaannya, mengapa hancur sesuatu yang besar itu di tangan Rehabeam? Kuncinya ada di dalam Amsal pasal yang ke-19, ayat yang ke-20. Dengarkanlah nasihat dan terimalah didikan, supaya engkau menjadi bijak di masa depan. Dengarkanlah nasihat dan terimalah didikan. Dalam bahasa Inggris, didikan itu disebut dengan disiplin. Supaya engkau menjadi bijak di masa depan. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, ketika Rehabeam mau ditahbiskan menjadi raja, maka rakyat bersama dengan Yerobeam datang kepadanya supaya dalam pemerintahan Rehabeam itu beberapa kewajiban daripada rakyat itu diringankan. Dulu Daud pernah memberikan kewajiban-kewajiban membayar pajak dan lain sebagainya, tetapi sekarang rakyat memohon supaya lebih ringan. Namun Rehabeam tidak langsung menjawabnya. Dia meminta nasihat kepada orang tua, kepada tetua-tetua. Ketika tetua-tetua memberikan nasihat, dia tidak mendengarkan. Lalu dia meminta nasihat kepada orang-orang muda seusia dia. Dan apa kata nasihat daripada seusia dia? Berikan kepada mereka beban yang lebih berat lagi. Maka majulah Rehabeam berkata kepada rakyat itu semuanya, dengar baik, aku sudah mendengar permohonanmu. Tapi engkau harus tahu, kelingkingku jauh lebih besar daripada pinggang kakekku Daud. Nah saudara, dengan demikian rakyat tidak didengarkan. Akhirnya terjadilah pemberontakan yang luar biasa. Dan mulai saat itu terpecahlah kerajaan yang besar itu menjadi kerajaan Israel dan kerajaan Yehuda. Di sini kita akhirnya mengerti saudaraku, apa yang dinasihatkan oleh Salomo ayahnya, yaitu dengarkanlah nasihat. Saya melihat ada banyak orang yang sebetulnya hidupnya sudah di dalam jalan yang benar, sudah di jalur yang benar. Namun dalam menjalaninya kurang membuka hati mendengarkan nasihat. Saya melihat orang sudah masuk kepada pertobatan. Dia sudah mulai rajin dan sungguh-sungguh ikut Tuhan. Namun sampai di situ dia tidak mau mendengarkan nasihat. Bahkan sering sekali dia menganggap nasihat orang lain itu tidak lebih baik daripada pikirannya sendiri. Mengapa orang susah mendengarkan nasihat? Yang pertama, kesombongan pribadi. Yang kedua, lingkungan yang buruk yang tidak mendorong dia untuk mendengarkan nasihat. Yang ketiga, tidak mengizinkan Roh Kudus untuk berbisik kepada hatinya. Sebab nasihat itu sering sekali Roh Kudus yang memberikannya. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, ada banyak sekali orang yang berhasil karena nasihat orang lain. Jangan abaikan nasihat saudaraku. Orang yang mendengarkan nasihat itu pula pertanda bahwa dia memiliki kerendahan hati, memiliki kelembutan hati, a teachable heart, hati yang taat, hati yang mudah untuk mendengarkan nasihat. Jangan-jangan ada banyak kegagalan dalam hidup kita karena kita enggan mendengarkan nasihat orang lain. Jangan-jangan banyak persoalan dalam hidup kita karena kita tidak mendengarkan nasihat orang lain. Jangan-jangan permasalahan tengah-tengah rumah tangga, keluarga kita, karena kita tidak mendengarkan nasihat.
Yang kedua dikatakan apa saudaraku oleh Salomo? Dia berkata, ikutilah disiplin. Atau dalam bahasa sehari-harinya dia berkata, terimalah didikan. Nah, disiplin-disiplin, didikan-didikan ini sering sekali direspon dengan cara yang salah. Bahkan sering sekali kita berpikir orang yang mendisiplinkan kita itu jahat kepada kita. Orang yang mendisiplinkan kita itu berniat buruk kepada kita. Bahkan kita sering sekali berpikir orang yang mendisiplinkan kita itu justru ingin membinasakan kita, ingin membungkam kita. Mungkin karena dia iri kepada saya, sehingga saya dibuat seperti ini. Mungkin karena dia tidak suka saya tampil ke depan, sehingga saya dibuat seperti ini. Sama seperti anak-anak saudaraku. Ketika dia masih kecil, orang tua memberikan kepadanya disiplin. Tapi sayangnya, tidak diikuti oleh orang-orang yang sudah dewasa. Kalau anak-anak disiplinkan, dia tidak pernah menganggap orang tuanya jahat. Karena dia tahu itu kasih sayang orang tua. Tapi sering sekali dalam kehidupan kita sehari-hari sekarang, ketika ada pemimpin kita mendisiplinkan kita, suami kita menegur kita, orang lain mengingatkan kita, kita bahkan berpikir yang aneh-aneh. Dan kita mencoba menghindari disiplin-disiplin yang orang lain berikan kepada kita dengan melarikan diri, mundur, dan lain sebagainya. Ya, karyawan di sebuah kantor kalau tidak mau didisiplinkan, pastilah dia tidak akan lama bekerja di situ. Sebab di sebuah kantor itu ada disiplin-disiplin. Nah, orang yang menerima nasihat dan menerima disiplin atau pendidikan, Salomo berkata, mereka akan bijak. Dan kedua, mereka memiliki masa depan. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, jadilah bijak supaya kau memiliki masa depan. Caranya adalah terimalah nasihat dan relalah untuk dididik dan didisiplinkan. Tuhan Yesus senantiasa memberikan saudara kelimpahan